Pernah lihat karya seni kayak gini dan mikir, gimana ya cara bikinnya? Kelihatannya rumit banget, hampir kayak sulap. Tapi, gimana kalau saya bilang ini semua bukan sihir? Ini tuh resep. Iya, bener banget. Di balik setiap karya seni yang bikin kita kagum, itu sebenarnya ada resepnya, lengkap dengan bahan-bahan dasar dan langkah-langkahnya. Kalau diikuti dengan benar, hasilnya bisa luar biasa. Nah, hari ini kita bakal bongkar resep rahasia itu bareng-bareng. Oke, selamat datang di pembahasan kita. Yuk, kita langsung bedah aja apa itu bahasa visual. Siap-siap ya, karena setelah ini Anda mungkin bakal ngelihat dunia dengan cara yang beda. Bukan lagi cuma pakai mata, tapi pakai kacamata seorang seniman. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Kalau mau masak kan butuh bahan. Nah, di dunia seni juga sama. Bahan-bahan dasarnya ini kita sebut unsur. Anggap aja ini tuh kayak tepung, gula, dan telurnya seni rupa. Ini adalah pondasi dari segalanya. Percaya nggak percaya, semuanya itu berawal dari sini. Sebuah titik. Kelihatannya sepele banget kan? Cuma titik. Tapi coba deh pikirin, setiap lukisan, setiap foto yang Anda lihat, itu kan sebenarnya kumpulan dari jutaan titik. Dari satu titik kecil inilah seluruh dunia visual bisa lahir. Terus, gimana kalau titik-titik tadi kita jejerin? Jadilah sebuah garis. Tapi jangan salah, garis itu bukan cuma nyambungin satu titik ke titik lain. Garis itu punya karakter, punya kepribadian sendiri. Dia bisa ngarahin mata kita, bisa bikin ilusi gerak, dan yang paling keren, bisa nimbulin emosi. Coba lihat deh, tiap jenis garis itu benar-benar punya rasa yang beda. Garis lurus, kesannya kaku, tenang, dan stabil. Garis lengkung, jauh lebih luas dan mengalir. Nah, kalau zigzag, wah itu kayak teriak, semangat, penuh energi. Beda lagi sama garis patah-patah yang kayak orang lagi ragu-ragu. Para seniman tuh sengaja banget pakai ini buat ngatur mood sebuah karya. Oke, sekarang garis-garis tadi kita sambungin. Waktu ujung garis ketemu lagi sama pangkalnya, dia bakal ngebentuk area tertutup. Nah, itulah yang namanya bidang. Bisa jadi kotak, lingkaran, atau segitiga. Terus kalau bidang-bidang ini kita gabungin, boom, jadilah bentuk yang kita kenal. Muka orang, pohon, rumah, semua asalnya dari garis yang nyambung. Lanjut ya, kita ke tekstur. Ini soal gimana permukaan suatu benda kelihatannya atau kalau disentuh rasanya gimana. Ada yang namanya tekstur nyata, ini gampang. Apa yang kita lihat itu juga yang kita rasa kalau dipegang. Tapi ada juga yang namanya tekstur semu. Nah, ini triknya para seniman. Mereka bisa bikin lukisan di kanvas yang rata tapi kelihatannya kasar banget atau licin berkilau. Mata kita bisa ketipu. Nah, ini dia, warna. Mungkin ini bumbu yang paling kuat dari semua unsur. Warna tuh bisa ngubah mood sebuah karya dalam sekejap. Dari yang tadinya ceria jadi sedih, dari tenang jadi membara. Jadi inget ya, warna itu bukan cuma buat cakep-cakepan, tapi alat bercerita yang dahsyat banget. Pernah kepikiran nggak kenapa warna di layar HP atau monitor itu beda sama warna cat air? Soalnya ada dua sistem warna yang beda cara kerjanya. Yang di layar itu namanya warna aditif, basisnya cahaya. Merah, hijau, dan biru kalau digabung jadi putih. Aneh kan? Nah, kalau cat atau tinta itu warna substraktif, basisnya pigmen. Kalau dicampur malah makin gelap. Keduanya beda total tapi sama-sama ajaib. Oke, bahan terakhir kita, gelap terang. Inilah trik sulap yang bikin gambar 2 dimensi jadi kelihatan 3 dimensi. Dengan mainin kontras antara bagian yang kena cahaya sama yang di bayangan, seniman bisa menciptakan ilusi kedalaman. Lingkaran yang tadinya gepeng di kertas, tiba-tiba jadi kelihatan kayak bola beneran yang bisa kita pegang. Sip, bahan-bahannya udah kumpul semua nih. Titik, garis, warna, dan tekstur. Udah siap. Sekarang kita masuk ke resepnya, cara meraciknya. Gimana cara nyusun semua bahan tadi biar jadi karya yang enak dilihat? Nah, disinilah prinsip-prinsip seni berperan. Anggap aja ini buku resepnya. Ini dia beberapa prinsip utamanya. Ada kesatuan, biar karyanya nyambung. Keseimbangan, biar nggak jomplang. Irama, biar ada alurnya. Terus ada penekanan, proporsi, dan keselarasan. Banyak ya? Tenang, kita nggak akan bahas semuanya. Kita intip beberapa yang paling sering dipakai aja. Yuk, kita bahas soal keseimbangan. Ada 2 jenis yang umum. Pertama, simetris. Gampangnya kayak cerminan, sisi kiri dan kanan sama persis. Kesannya jadi rapi, formal, dan tenang. Tapi ada juga yang asimetris dan ini jujur lebih seru. Bayangin jungkat-jungkit deh. Satu objek besar di satu sisi bisa diimbangin sama beberapa objek kecil di sisi lainnya kan? Nah, kayak gitu. Komposisinya beda tapi berat visualnya terasa sama. Hasilnya jauh lebih dinamis dan nggak ngebosenin. Selanjutnya, irama.
Coba deh bayangin irama itu kayak ketukan drum di lagu favorit Anda. Di dalam seni, irama itu diciptain dari pengulangan. Bisa ngulangin bentuk yang sama, warna yang sama, atau garis yang sama berulang kali. Pengulangan yang teratur ini bikin mata kita seolah-olah ngikutin alur, kayak lagi joget di atas kanvas. Nah, setiap karya seni yang bagus itu biasanya punya bintang utama. Sesuatu yang langsung narik perhatian kita pas pertama kali lihat. Inilah yang kita sebut penekanan atau focal point. Gimana caranya? Gampang. Bikin aja satu bagian jadi beda sendiri. Mungkin warnanya paling ngejreng, ukurannya paling gede, atau detailnya paling rumit. Otomatis, mata kita langsung lari ke situ. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang waktunya praktek. Ini bagian paling serunya. Kita bakal coba pakai kacamata baru kita ini buat membaca beberapa karya seni beneran. Yuk, kita jadi detektif seni. Kita mulai dari karya yang ini ya. Ini dibuat oleh seorang siswa SMA loh, keren banget. Pakai teknik tekan di aluminium. Kelihatan hidup dan gerak banget kan? Nah, sekarang kita coba bedah bareng-bareng. Kenapa ya karya ini bisa kelihatan sekeren ini? Pertama coba perhatiin keseimbangannya. Ini contoh pas banget buat keseimbangan asimetris. Lihat deh, ikan biru di kiri kan lebih gede dan warnanya solid, jadi berat, visualnya lebih dominan. Tapi itu diimbangin sama ikan yang di kanan, yang ukurannya lebih kecil tapi motifnya lebih rame, plus ada bambu-bambunya. Kiri dan kanan nggak sama, tapi rasanya pas, seimbang. Sekarang coba cari iramanya. Ada yang lihat titik-titik bara kecil yang nyebar di mana-mana? Itu bukan asal ditaruh loh. Pengulangan titik-titik ini ngebentuk ritme visual, kayak taburan musik kecil yang bikin semuanya jadi satu kesatuan dan bikin mata kita jalan-jalan ngelilingin gambarnya. Oke, ganti gambar ya. Kita lihat karya yang gayanya beda banget buat lihat prinsip yang lain. Yang ini terinspirasi dari motif batik kawung. Kelihatan banget kan? Lebih teratur, lebih formal, dan geometris. Nah, kalau di sini yang nonjol itu keseimbangan simetrisnya, kuat banget. Coba dibayangin gambar ini dilipat dua, entah dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan, pasti sisinya bakal mirip banget, kayak cerminan. Pengulangan bentuk geometris yang rapi ini bikin semuanya kelihatan nyatu dan harmonis. Rasanya tuh tenang, stabil, dan enak banget dilihat. Terus, buat apa sih kita repot-repot belajar ginian? Soalnya, resep seni ini tuh nggak cuma ada di lukisan mahal di galeri. Unsur dan prinsip ini sebenarnya ada di sekeliling kita setiap hari ngebentuk semua yang kita lihat. Mulai dari poster film di kamar, desain website yang lagi Anda buka sekarang, foto-foto di Instagram, bahkan sampai corak di kain batik atau baju Anda, semuanya tanpa kita sadari pakai bahasa visual yang barusan kita pelajarin. Keseimbangan, irama, warna, garis, semuanya itu ngobrol sama kita tanpa perlu kata-kata. Jadi, ini tantangan buat Anda. Mulai sekarang, pas lihat poster, lihat foto, atau bahkan pas lagi lihat pemandangan dari jendela, coba deh berhenti sebentar. Coba pakai kacamata seniman Anda. Tanya ke diri sendiri, pusat perhatiannya di mana ya? Ini seimbang nggak sih? Warnanya mau ngomongin apa ya? Percaya deh, dunia bakal kelihatan jauh lebih seru dan penuh makna kalau Anda udah ngerti bahasanya.